Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku dengan Syifa Kabila dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa pergaulan ini sangat akrab dengan lingkungan sosial kita, terutama di kalangan muda-mudi ataupun banyak penerapannya yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi di kampus. Contohnya adalah seperti teman-teman kita kan lebih sering berkomunikasi dengan teman-teman kita itu cenderung menggunakan bahasa pergaulan. Namun kita akan membahas latar belakang dari bahasa pergaulan itu sendiri. Salah satu variasi bahasa yang populer di kalangan remaja adalah bahasa gaul. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang non-formal dan digunakan pada kalangan tertentu. Awalnya, bahasa gaul adalah bahasa kode yang hanya dipahami oleh sekelompok tertentu. Namun, seiring perkembangannya zaman, bahasa ini menjadi bahasa sehari-hari dan populer di kalangan remaja nih. Penggunaan bahasa gaul oleh remaja adalah hal yang wajar karena sesuai dengan perkembangan zaman. Bahasa yang digunakan oleh remaja sebenarnya adalah bahasa sehari-hari, namun dengan kosakata yang dimodifikasi sehingga membingungkan masyarakat umum. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa itu bahasa? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bahasa pergaulan, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa itu arti bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Bahasa juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas sosial seseorang. Di Indonesia, terdapat berbagai macam bahasa yang digunakan oleh masyarakat, dimulai dari bahasa daerah, kemudian bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Kemudian mari kita membahas tentang bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan adalah bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari dalam kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok teman sebaya, keluarga, kemudian juga lingkungan sosial. Bahasa pergaulan cenderung lebih santai dan non-formal, kemudian terdengar lebih akrab juga, dan seringkali juga mencakup kata-kata slang atau bahasa gaul yang hanya dimengerti oleh kelompok-kelompok tertentu. Seperti misalnya bahasa gaul hanya diketahui oleh satu circle dalam kelompok tersebut, sehingga dalam kelompok lain mereka belum tentu mengetahui artinya atau belum tentu memiliki arti yang sama. Nah, kemudian kita akan membahas tentang karakteristik dari bahasa gaul. Bahasa pergaulan memiliki beberapa karakteristik seperti contohnya penggunaan kata yang disingkat dan tidak formal. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, bahasa gaul itu cenderung memiliki arti dari singkatan-singkatan tertentu dan konotasi bahasanya itu tidak formal ya guys. Jadi bahasa gaul itu umumnya itu bersifat non-formal. Bahasa pergaulan cenderung menggunakan kata-kata yang lebih pendek dan tidak terlalu formal dibandingkan dengan bahasa resmi. Contohnya penggunaan kata gimana, yaitu diambil dari kata bagaimana, atau gua diambil dari bahasa formal yaitu saya. Kemudian penggunaan istilah slang atau ungkapan idiomatik. Slang ini bisa bervariasi ya guys, sesuai dengan daerah atau kelompok sosial. Misalnya mantap untuk menggambarkan sesuatu yang bagus, atau jalan-jalan untuk merujuk pada pergi berlibur, seperti itu. Nah, kemudian ada juga pemendekan kata dan penggunaan akronim. Untuk mempercepat komunikasi, biasanya bahasa pergaulan sering menggunakan pemendekan kata atau penggunaan akronim. Contohnya kata enggak untuk enggak, atau seperti contohnya lol untuk logging out loud. Sebenarnya kalau LOL itu bahasa gaul yang diambil dari serapan bahasa Inggris karena artinya loading out loud atau kayak ngakak gitu, kalau bahasa Indonesianya kayak ngakak terbahak-bahak. Kemudian, nah ini merupakan karakteristik khusus untuk bahasa pergaulan, yaitu pencampuran bahasa. Ini sering banget kita temuin di bahasa-bahasa gaul zaman sekarang, khususnya bahasa-bahasa Jaksel, yaitu pencampuran bahasa pergaulan sering menyampurkan kata-kata atau frasa dari bahasa lain, terutama bahasa Inggris dalam konteks global saat ini, seperti itu. Kemudian, perubahan dalam tata bahasa pergaulan cenderung lebih fleksibel dalam tata bahasa daripada bahasa resmi.
aturan tata bahasa saat di tata bahasa dapat dilonggarkan dan penggunaan kata ganti orang pertama seperti gua atau aneh itu lebih ke bahasa daerah dari bahasa Betawi yang diserap menjadi bahasa gaul, kemudian lebih umum daripada saya. Lalu kita akan membahas tentang sejarah bahasa pergaulan di Indonesia. Nah, kita udah mulai masuk nih tentang sejarah masuknya bahasa pergaulan atau awal mula bahasa pergaulan ini muncul di Indonesia. Sejarah bahasa gaul sendiri sebenarnya udah ada sejak tahun 1980-an, tapi pada waktu itu istilahnya adalah bahasa prokem. Lalu, bahasa tersebut diadopsi kemudian dimodifikasi sedemikian unik dan digunakan oleh orang-orang tertentu atau kalangan-kalangan tertentu. Pada awalnya, bahasa prokem digunakan oleh para preman yang kehidupannya dekat dengan kekerasan. Kemudian, banyak istilah-istilah baru nih yang mereka ciptakan. Jadi dari para preman-preman itu yang kehidupan sosialnya penuh dengan kekerasan, kejahatan, narkoba, dan minuman keras, akhirnya mereka menciptakan banyak istilah-istilah baru dengan tujuan agar masyarakat awam atau orang luar di luar komunitas mereka tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan satu sama lain dengan sesama kelompoknya. Nah, jadi awal mula perkembangan bahasa gaul itu dimulai dari para preman-preman tersebut yang menciptakan istilah-istilah baru, kemudian masuk ke masyarakat umum yang kemudian mengikuti gaya bicara mereka ataupun bahasa-bahasa mereka. Kemudian ada juga peristiwa penting dari bahasa-bahasa pergaulan ini kita akan membahas peristiwa penting tentang bahasa Indonesia ya. Di sini ada beberapa peristiwa penting tentang bahasa Indonesia di Indonesia ini. Yang pertama dimulai pada tahun 1928, yaitu Kongres Belanda Indonesia pertama bahasa Indonesia resmi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia pertama yang menyepakati penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan resmi. Kemudian ada di tahun 1947, pada tanggal 28 Mei 1947, dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Nomor 62 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan formal di Indonesia. Kemudian tahun 1945, Deklarasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir ada di tahun 1968, yaitu didirikan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan. Nah, karena tadi kita sudah membahas untuk latar belakang, kemudian sejarah bahasa pergaulan yang masuk ke Indonesia, dan juga karakteristik bahasa pergaulan, serta peristiwa-peristiwa penting bahasa Indonesia, maka saat ini kita akan membahas ciri-ciri dari bahasa pergaulan yang sering kita temui sehari-hari. Yang pertama itu, yang paling sering kita temui itu, bahasa gaul itu kan cenderung lebih santai dan bersifat tidak formal ya. Jadi biasanya itu kata gaul itu memiliki kata ganti, seperti dari kata formalnya saya diganti menjadi gue, aneh, atau gua, seperti itu. Atau untuk kata ganti kamu, engkau, itu diganti menjadi lo, seperti itu. Kemudian penggunaan singkatan. Bahasa gaul ini cenderung memperpendek atau mempersingkat kata-kata yang tadinya itu memiliki kalimat yang lebih panjang, seperti misalnya untuk CP untuk contact person, atau KTB untuk keterlaluan, atau TOT untuk tukang ojek online dan sebagainya. Jadi lebih sering untuk penggunaan kata-katanya itu disingkat-singkat. Atau misalnya yang paling umum, yang paling sering kita pakai itu kayak gue lagi mager banget nih. Nah, itu adalah contoh kalimat singkatan dari bahasa gaul. Mager itu males gerak, atau baper, bawa perasaan, seperti itu. Kemudian untuk perubahan bentuk kata, bahasa gaul ini cenderung merubah
bentuk kata dari kata aslinya. Misalnya makan bisa menjadi maknyus, nonton bisa menjadi nontonin, jalan bisa menjadi jalan-jalan, dan sebagainya. Nah, yang unik dari bahasa gaul ini biasanya penggunaan kosakata atau frasa khas. Bahasa gaul sering menggunakan kosakata atau frasa yang khas bagi kelompok tertentu. Ini kan seperti yang udah kita sampaikan sebelumnya ya. Biasanya bahasa gaul itu yang dimengerti itu hanya kelompok-kelompok tertentu aja. Jadi antara satu kelompok dan kelompok lain memiliki perbedaan dalam artian bahasa gaul itu sendiri. Seperti komunitas remaja, cinta musik, atau komunitas tertentu. Misalnya, dalam komunitas cinta musik metal bisa menggunakan istilah seperti headbang atau gerakan kepala yang khas dalam pertunjukan musik metal, moshing untuk aksi bergelak liar di area panggung, atau gig untuk konser musik. Sekarang aku mau ngasih tahu fun fact tentang bahasa pergaulan, atau lebih tempatnya fun fact dari sejarah bahasa pergaulan ini. Kayak awal mula bahasa pergaulan ini tersebar, tadi kan di awal kita udah jelasin ya, aku udah sampaikan kalau misalkan sejarah bahasa pergaulan itu dari preman-preman yang kehidupannya memang berkecimpung sama dunia kejahatan ataupun kekerasan, alkohol, narkoba, dan mereka bikin bahasa gaul biar kelompok lain itu nggak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tapi ini ada fun fact tentang penyebaran bahasa gaul di Indonesia. Jadi, pada tahun 1960-an, kelompok waria yang dikenal sebagai bencong mulai menggunakan istilah-istilah unik dan ekspresi dalam percakapan mereka. Istilah-istilah ini kemudian menyebar ke kalangan teman-teman mereka yang bukan waria, termasuk remaja dari orang muda lainnya. Nah, dalam waktu singkat ini, bahasa gaul yang awalnya digunakan oleh waria menjadi populer di kalangan masyarakat luar Indonesia. Nah, fenomena penggunaan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang sering disebut sebagai bahasa gado-gado atau bahasa alay, hal ini terjadi karena pengaruh media sosial dan budaya populer yang masuk ke Indonesia. Jadi, sejarah penyebaran bahasa pergaulan di Indonesia ini tidak terlepas juga dari peran-peran waria atau bencong-bencong yang sudah ada sejak 1960-an. Jadi mereka ini sering menggunakan bahasa-bahasa yang khas yang hanya digunakan oleh kelompok-kelompok mereka saja. Namun lama-kelamaan warga umum atau warga sekitar mulai memahami nih apa yang mereka katakan dan meniru obrolan-obrolan mereka atau meniru kosakata yang mereka gunakan. Seperti contohnya lagi apa Shay, itu untuk lagi apa nih Shay, kayak gitu. Terus kemudian apalagi banyak lagi. Seperti pasti kalian semua juga pernah dengar kalau bencong-bencong ngomong itu mereka cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang kadang tuh diplesetin dan belum tentu kita ngerti. Itu termasuk dalam ciri-ciri bahasa gaul, yaitu merubah kosakata atau frasa dari bahasa yang sebenarnya. Nah, untuk kita bakalan bahas ulang untuk bahasa gaul ini dari latar belakang sejarahnya. Jadi kita ambil kesimpulannya aja dari materi yang udah aku sampaikan. Bahasa memiliki peran penting sebagai alat komunikasi dalam kehidupan manusia. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Bahasa berkembang pesat dan menghasilkan variasi bahasa yang disebabkan oleh keberagaman interaksi. Jadi bahasa itu terlahir dari keragaman warga Indonesia kita sendiri. Nah, karena bahasa di Indonesia ini sangat banyak, dimulai dari bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa daerah, yang dimana setiap daerah itu bahkan satu daerah memiliki suku-suku yang berbeda-beda dan penggunaan bahasa yang berbeda-beda. Kemudian juga kita menggunakan bahasa dari serapan bahasa asing. Jadi keberagaman bahasa dalam Indonesia itu sangat banyak, terutama juga khususnya untuk bahasa pergaulan yang paling sering kita gunakan. Salah satu variasi bahasa yang populer di kalangan remaja adalah bahasa gaul itu tadi, yang non-formal dan digunakan pada kalangan tertentu. Jadi kesimpulannya adalah untuk bahasa gaul atau bahasa prokem ini sebenarnya udah ada sejak tahun 1970-an. Nah,
Awalnya digunakan oleh komunitas atau kelompok sosial tertentu yang berada di kelas atau golongan bawah seperti preman, pelajar, waria. Seperti yang udah aku sampaikan tadi ya, mereka ini berperan penting pada awal penyebaran bahasa pergaulan di Indonesia. Nah, aku punya saran untuk fenomena bahasa pergaulan di Indonesia ini sendiri. Fenomena bahasa pergaulan di Indonesia juga tercermin dari penggunaan media sosial. Saat menggunakan media sosial, kita harus berhati-hati dengan bahasa yang digunakan. Kemudian juga kita harus menjaga sikap yang santun dan hindari menyebarkan konten yang dapat merugikan. Apalagi sekarang untuk bermedia sosial itu sudah diatur oleh UU ITE, jadi kita nggak bisa sembarangan dalam menyebarkan informasi ataupun berkomentar. Jadi kalau misalkan kita ada menyebarkan berita hoax, kita bisa saja dipidana karena UU ITE itu tadi. Oke, aku rasa sekian untuk pembahasan fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau aku bahas di materi ini, karena materi ini tuh umum banget dan juga penerapannya itu sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya gampang-gampang susah untuk bawain materi ini. Jadi sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.